Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Let's pray together. Isnida dan Musaidan doaan Raditu billahi Rabbah wa bil Islam dirina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good afternoon. Okay, how are you today? Okay, if you are fine, we will begin our class. Okay, today we will learn about how to make fried rice. Sehat semuanya? Oke. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita absen dulu ya. Kelas 8C. Kita akan belajar hari ini belajar tentang coding ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Nur Fadila. Izin, Nur Fadila izin. Satu orang ya, izin. Oke. Kita langsung ke materi ya. Sebenarnya kita sudah harus masuk ke pembelajaran coding ya. Sebenarnya pembelajaran informatika adalah pembelajaran yang memang cakupannya luas sekali ya. Di mana kita mempelajari tentang TIK sendiri. Oke, kita belajar tentang program coding for student ya. Ini kita akan belajar bagaimana kita mempelajari flag and plug ya. Tujuan pembelajaran coding ini merupakan sebuah cara ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis ya dalam memecahkan sebuah permasalahan. Sebenarnya dalam kehidupan kita itu sudah berbuat algoritma, sudah membuat sudah memecahkan sebuah pemrograman. Artinya ketika kita bangun tidur ya sampai kita nanti tidur lagi itu sebuah aluran algoritma yang terus berkesinambungan ya. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan itu ya. Apa saja dasar pemrogramannya? Nah, kita lihat ya. Pertama, kita akan belajar algoritma ya. Kalau nggak salah ini sudah pernah saya kasih tahu ya. Udah ya. Mungkin kita akan kembangkan ilmu ini ya. Kemudian yang kedua adalah flowchart. Ini merupakan plug dari pembelajaran kita tanpa memberikan adanya komputer ya. Nanti untuk pembelajaran komputernya kita menggunakan unplug, yaitu menggunakan Scratch. Ini adalah bahasa pemrograman kita ya. Oke. Setelah itu kita akan masuk siapa sih penemu algoritma itu ya. Nah ini kayaknya sudah tahu nih. Siapa acungkan tangan yang tahu siapa penemu algoritma? Ya, siapa penemu algoritma? Ya betul ya, Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi ini dia sebagai penemu algoritma dunia ya. Jadi dia dikenal sebagai bapak aljabar dunia. Dia itu sebenarnya seorang penulis ya yang hidup di abad 8 sampai 9 Masehi. Yaitu dia dilahirkan di kota kecil yang nama dengan Persia ya. Oke. Nama lengkapnya adalah kita lihat di sini Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa ya, Al-Khwarizmi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini di bawah ini merupakan urutan penyelesaian masalah yang lebih dikenal dengan nama apa nih? Ya, saya akan berikan contohnya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa? Siapa namanya acungkan tangan? Cinta. Iya, betul. Di sini adalah algoritma untuk membuat nasi goreng. Di sini berisi langkah-langkah ya. Kalau kita tidak memberikan langkah-langkah yang sistematis, maka tidak akan jadi nasi goreng ya. Maka nggak akan selesai nasi goreng ya. Bisa jadi terlalu asin ya, atau kurang enak dirasakannya. Makanya harus sesuai dengan aluran yang tepat ya. Oke. Nah, algoritma. Jadi algoritma itu apa sih? Coba, siapa ada yang tahu algoritma? Acungkan tangan. Oke, siapa? Aini. Ya, Aini gimana algoritma? Algoritma didefinisikan
sebagai usaha yang memiliki operasi yang secara logis dan sistematik untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output. Ya, betul. Ya, ada yang bisa menambahkan? Siapa lagi yang bisa menambahkan di sini tentang apa sih algoritma itu ya? Bagus ya ini, terima kasih. Acungkan tangan, siapa namanya? Ya, kalau dia silakan. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya betul, kedua-duanya betul semuanya. Kita aplaus, tangan ya, silakan. Ya Allah ya. Jadi algoritma ini merupakan sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi semuanya pasti ada masalah. Jadi kita harus selesaikan masalah itu dengan baik. Makanya kita belajar algoritma supaya kita tidak ada masalah itu ya. Oke. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadi nanti kita harus menggunakan bahasa pemrograman ya. Nah, untuk mengkonversinya supaya lebih mudah ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara memahaminya? Yaitu kita bisa menggunakan atau memahami algoritmanya dengan flowchart dan scratch. Nah, dua langkah lagi ya, kita akan belajar apa sih itu flowchart dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke bahasa pemrograman yaitu Scratch. Oke. Flowchart. Nah, kira-kira flowchart itu seperti apa ya kalau kita bahasa kekodekan? Ada yang bisa berikan keterangan flowchart? Mengulas materi yang dulu pernah ya? Ada masih ingat flowchart itu apa? Acungkan tangan, ada yang bisa? Silakan, siapa namanya? Syauqila, gimana? Flowchart adalah Bagan alur ada diagram yang menentukan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arahan. Oke. Di sana ada garis flow, namanya flow kalau garis ya. Jadi setelah adanya algoritma maka dipetakan menjadi sebuah kode-kode ya. Kode-kode itu banyak sekali ya. Kita lihat di sini. Jadi benar ya tadi yang dijelaskan oleh dia itu flowchart adalah sebuah bentuk diagram alir. Artinya mengalir. Mengalirnya ke bawah apa ke atas? Pasti ke bawah ya. Kita lebih kenal dengan aliran apa ya? Air terjun gitu kan, air terjun ke bawah. Itu adalah sebuah alir ya. Oke. Jadi ini merupakan sebuah flowchart ini merupakan sebuah langkah-langkah ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh simbolnya salah satunya ada proses ya. Ini berbentuk segi panjang ya. Ini bisa menunjukkan langkah aliran proses normal. Artinya kita kalau sebuah komputer itu kan ada input, proses dan output kan. Nah, prosesnya itu dilambangkan menjadi simbol persegi panjang. Ada juga yang simbolnya decision ya. Ada juga lambangnya seperti terminal lain ya. Itu banyak sekali ya. Kode-kodenya banyak. Oke, ini adalah tadi yang algoritma membuat nasi goreng ya. Tadi pernah dibahas. Nah, ini ya. Algoritma membuat nasi goreng. Nah, ini oke. Sebelum ke sini, kira-kira ini kan algoritma. Kira-kira siapa yang bisa menggambarkan flowchart-nya? Oke, siapa yang bisa menggambarkan flowchart-nya? Nanti saya akan berikan ini ya. Oh, maaf. Saya akan berikan kode dulu ya. Ini ada kelompok, nanti saya beri kelompok A di sini ya. Biar nanti kita gak gampang presentasikannya. Ini kelompok A, B, C, D, E. Ini ke F ya. Oke, satu. Kertasnya ada, cukup ya. Ini nanti di kertas ini nanti sama kita kelompok dibuatkan ya. Bagaimana membuat flowchart nasi goreng. Nah ya. Oke. Ini adalah algoritma membuat nasi goreng ya. Nah, flowchartnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Flowchartnya adalah seperti ini, yaitu kita mulai nyalakan kompor dulu, kemudian letakkan wajan di atas ya. Terus berurutan sampai tuangkan sedikit minyak ya, biar pas minyaknya kita sesuaikan aja. Kemudian masukkan nasinya dan kita tambahkan. Coba rasakan kurang tidak setelah menambahkan bumbunya ya. Kalau ibaratnya kurang,
rasanya, maka dia akan menambahkan lagi apa kekurangannya, apakah kurang garam dan sebagainya ya. Setelah dirasa bagus rasanya, maka dia siap disajikan. Ini adalah sebuah contoh dari flowchart membuat nasi goreng ya. Nah, ada juga contoh lain yaitu membuat kerja lomba kebersihan kelas. Nah, pasti di sini ada kelas yang dapat juara ya. Bagaimana sih itu prosesnya, kok bisa yang juara? Nah, itu nggak semerta-merta bisa jadi juara ya. Itu ada alurnya. Alurnya adalah kita mulai dulu ya, kemudian sosialisasi program kebersihan. Jadi ada sosialisasi tuh sekolah ya, mensosialisasikan dulu apa programnya, kemudian membuat jadwal piket. Nah, nanti yang santai membuat jadwal piket tuh. Kemudian melengkapi alat kebersihannya ya, sapunya, kemudian sepertinya sudah disediakan. Kemudian nanti wali kelas membuat peraturan kebersihan kelas. Ada aturan khusus nih buat kelas supaya aturannya jelas. Kemudian ada tugas piket membersihkan kelas setiap harinya. Kemudian guru-guru nanti mengecek kebersihannya seperti apa ya. Nanti setelah itu ada wakakasiswa mengecek kebersihan. Kemudian ada proses pelaporan dan di situ ada reward. Nah, itu adalah alurnya. Jadi nggak langsung dapat juara, enggak. Itu prosesnya ya. Oke, ini adalah contoh dari flowchart ya. Nah, sekarang berikan contoh lain flowchart lingkungan adiwiyata sekolah nih ya, tentang menanam sayuran tadi ya. Oke, ajakan sudah saya berikan ya. Kertasnya sudah saya berikan tadi ya. Silakan kalian kerjakan ya. Ini lembar kosongnya sudah saya berikan ya. Udah dapat semuanya ya lembar kosong ya. Oke. Silakan kalian buatkan contoh lain untuk menanam sayuran ya. Oke. Bisa dilihat dari pembuatan nasi goreng tadi. Silakan. Silakan dibuat ya. Oke, silakan siapkan siapa yang ingin ke depan untuk menuliskan flowchart tentang menanam sayuran. Acungkan tangan, silakan. Siapa? Oke, dia sudah membuat alur terminal ya. Di situ ada simbol mulai ya, itu adalah proses awal dan akhir. Jadi sebuah flowchart itu harus diawali dengan simbol terminal yang dituliskan mulai ya, seperti itu. Oke, aplaus ya, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih ya, ini sudah bagus, alurnya juga sudah tepat ya, bloknya juga bagus ya, ada dimulai, kemudian terminal sudah bagus, ada dikisinnya juga ada ya. Ini nanti bisa ditambahkan juga ya. Ini bisa ditambahkan misalnya kalau, nah gitu ya. Bisa seperti ini juga bisa tidak ya. Kalau sebenarnya ini sudah siap panen, maka dia langsung selesai ya. Kalau tadi nasi goreng kan ada alurnya lagi ya. Itu menandakan apakah siap dilaksanakan atau tidak ya, seperti itu. Oke, itu adalah contoh dari flowchart. Kita akan implementasikan ya ke programnya. Ini ada coding script ya. Jadi coding script ini adalah sebuah bahasa pemrograman visual yang memungkinkan pengguna membuat program, permainan, atau animasi dan cerita sendiri. Kita akan belajar membuat program ini ya. Tujuan coding itu yang pertama itu melatih untuk berpikir logis, kritis dan sistematis. Kemudian yang kedua kreativitas ya, dapat membuat games juga bisa ya, kemudian mengembangkan komunikasi dan keterampilan digital computing. Nah ini ya. Mari kita mengenal coding. Di sini ada contoh dari Mblox dan Scratch ya. Kalau yang gambar pandan itu namanya Mblox ya. Tapi kita nggak belajar dua-duanya, kita ngambil satu aja yaitu menggunakan Scratch ya. Nah ini bisa diintegrasikan ke software dan hardware. Oke, sekarang silakan. Oh ya, ada tampilannya juga. Jadi seperti menu-menu Microsoft Word, di sini kita menampilkan menu-menunya ya. Nah, ini adalah kode-kodenya, ada kostum juga.
kemudian ada suara juga. Seperti itu ya. Nah ini contoh dari tampilan M-Block-nya seperti ini. Jadi nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Seperti ini. Ini bisa kombinasi ke pemrograman Lingo sebenarnya ya. Pemrograman apa ya? Python ya, bukan Lingo. Python ya, bisa. Oke, ini menu-menunya juga ada. Jadi bisa lebih ditampilkan lebih jelas ya. Ada motion, penempatan sprite, ada logs, ada sound, ada fan, sensing, nama dan variabel ya. Sekarang silakan buka iPad-nya ya. Tuliskan link yang ada di atas http scrap meet edu. Ya, silakan semuanya dibuka ya. Tuliskan di situ scrap meet edu. Nah, nanti ada tampilan create ya. Kita tuliskan di situ. Ya betul, tinggal diklik buat. Oh ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris tinggal ini aja. Nanti saya buat dulu ya. Buat dulu. Klik. Tunggu sebentar. Internet sudah jalan? Oke. Jadi di dalam script ini ada penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Settingannya aja dilihat ya. Settingannya dilihat. Language-nya kita bisa menggunakan berbagai bahasa ya. Kita pilih background-nya yang mana aja bebas ya. Mau pilih yang mana terserah ya. Oke, nanti masuk ya, pengen lihat ya, diperlihatkan ya di sini ya. Oke, ini ada yang sudah selesai membuat cat berjalan ya. Silakan bisa masuk ke terminal layar ya. Silakan. Ini contoh cat berjalan ya. Nah ini ya, ini backgroundnya sudah ngambil ya, ini bisa diubah ke background apapun bebas ya. Nah ini ada kita bisa berjalan, itu menggunakan blok yang tadi saya berikan ya. Oke, terima kasih, silakan keluar lagi. Silakan Mahra masuk, ini contoh dari ikan kecil dimakan ikan hiu ya. Nah ini adalah. Nah, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan ya semuanya ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah inti belajar algoritma dalam melatih cara berpikir ya sistematis ya dari semua permasalahan. Kemudian yang kedua adalah inti belajar flowchart ini adalah memahami cara menggambarkan alur logika algoritma. Untuk menggunakan simbol-simbol flowchart tadi ya, kita bisa melihat terminal, diction dan sebagainya ya. Kemudian script ini merupakan bahasa pemrograman blok yang memudahkan kita untuk membuat cerita animasi, games, musik dan seni yang Anda miliki secara interaktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan ada tanyakan sampai sini? Cukup jelas? Oke. Silakan boleh pimpin doa. Istidah dan mustahil dan doaan alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.